Apa kau mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasihmu. Lewat lembah kelam kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita bertemu lagi dalam kasih Yesus di minggu pertama bulan Maret saudara. Kita akan mulai kebaktian pagi ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Betapa Aku Mencintai. Aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bercana hati. Yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru,
menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, kita sembah Dia, saudara. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih, Yesus. Aku sembah glory bagi Tuhan, hormat bagi nama-Nya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami juga hanya bagimu, Engkau Tuhan yang hidup. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allahku. Terima kasih Tuhan. Anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau yang memberi. Terima kasih Tuhan. Sebentar Mona untuk berdoa buat pembukaan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, napas kehidupan yang boleh kami miliki sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di saat pagi hari yang indah ini kami mau datang dengan ucapan syukur kami mau memulai ibadah kami alaskan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati pemberita kebenaran firman Tuhan, pemain musik, bahkan WR dan singer Tuhan dan jemaat Tuhan yang ada. Engkau memberkati kami semua. Kami serahkan tempat ini ke dalam tangan Tuhan, kiranya Engkau Allah yang memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita akan sambung lagi pujian. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba
dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapikan karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Kita akan sambung lagi pujian. Dia lahir untuk kami. Kita undang bangkit berdiri. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia, sang penebus juru selamat dunia. Silakan duduk saudara. Haleluya. Kita percaya saudara, Tuhan Yesus juru selamat kita. Amin. Apapun masalah persoalan yang sedang kita alami, hadapi, yakin kalau kita masih sama Tuhan, percaya Tuhan tuh mau kasih kita kayak pohon saudara. Kalau banyak masalah, timpaan, kayak akar saudara, biar kita semakin kuat di dalam Tuhan saudara. Puji Tuhan. Kita akan sambung lagi pujian. Ada satu sobatku, nanti persembahan boleh dijalankan.
hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Kita apa yang puji dan besarkan nama Tuhan. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita akan nyanyikan pujian. Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Kita sembah Dia, Yesus. Haleluya. Kami percaya padamu, Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Percaya pada Allah yang besar. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan.
Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sebentar Tante Esther untuk berdoa akan firman Tuhan. Kau berfirman dan seruanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kami mengucap syukur kami ada di tempat ini, karena kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kami masih bisa memuji Tuhan. Kami masih bisa menyembah Tuhan dengan waktu yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala yang Tuhan kerjakan di dalam hati kami, sehingga kami ada bersamamu di ruangan ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Seperti pujian yang barusan kami nyanyikan Tuhan, biarlah Engkau berfirman dan memulihkan setiap kami. Biarlah benar-benar hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu itu masuk di dalam setiap hati kami dan berkarya lebih dalam setiap pribadi kami Tuhan. Jangan biarkan Tuhan kami hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi biarkanlah kami dengan kekuatan yang Tuhan beri dalam hidup kami akan menjadi pelaku-pelaku firman. Karena firman itu biarlah hidup dalam setiap hati kami. Tuhan memberkati WL Singer yang sudah mengambil bagian membawa kami untuk memuji Tuhan. Biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah setiap pujian kami boleh membuat kami semakin mengerti bahwa kami memang harus memuji Tuhan. Kami memang harus menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membuka hati kami untuk terima kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus. Melalui hamba-Mu pagi ini, kami akan menerima berkat yang luar biasa. Urapi setiap telinga kami, urapi setiap hati kami, pikiran kami, agar fokus kami hanya satu, hanya kepada firman Tuhan saja yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pagi ini. Kami mau terima berkat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Boleh sekali lagi saya ambil kata-kata pemimpin pujian. Kita sudah ada di bulan Maret. Luar biasa, semua karena anugerah Tuhan. Tadi sore saya berkunjung kepada satu ibu. Kemarin sore, hari Sabtu sore saya pergi ke rumah sakit di Santosa dan Kopo. Ketemu satu ibu yang sudah lama tidak beribadah. Ketemu nangis-nangis sudah. Emak Bu Lili masih tahu. Ibu Yona jadi sudah kena kanker paru-paru. Ketemu nangis sudah. Saya bilang, saya datang kenapa nangis? Saya ulangi, kenapa nangis? Karena sudah umur 73, ulang tahunnya berbarengan dengan Tuhan Yesus lahir menurut orang Kristen, tanggal 25 Desember. Yang sehat mau pulang,
berdoa, nangis. Kalau kita boleh ada saat ini sehat, baik, itu anugerah Tuhan. Masih bisa makan, masih bisa menikmati sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Ayub pasal yang pertama 21. Ayub pasal 22. Mari saudara saya undang bangkit berdiri. Ayub pasal 22 ayat 21. Ayat 22 ayat 21. Saudara lihat di atas, saya mau baca di sini karena saya mau baca cepat. Ayub pasal 22 ayat 21. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai, dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa yang akan menengadah kepada Allah. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nasarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalan. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, saya baca lagi nih ayat yang ke-21. Berlakulah ramah terhadap dia, terhadap Tuhan, supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Saudara, kalau saudara baca di pasal ayat pertamanya, di pasal 22 ini kitab Ayub, dia berkata begini, maka Elifas orang teman menjawab. Jadi saya mau ajak saudara mundur dulu ke belakang. Di pasal yang kedua, di pasal pertama Ayub mengalami persoalan masalah yang begitu luar biasa. Di pasal yang kedua, terdengarlah kabar oleh teman-temannya Ayub. Maka datanglah ketiga temannya Ayub ini, saudara. Dari kejauhan mereka melihat, mereka sampai tidak mengenal Ayub. Mereka nggak tahu ini sebenar Ayub apa tidak. Saya baca saudara ayatnya ya. Ayub pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang teman, orang Bildad orang Sua, dan Bildad orang Sua, serta Zofar orang Naaman. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring.
Mereka mengoyakkan jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat besar penderitaannya. Jadi ketiga temannya ini, Elifas orang teman, kemudian Bildad orang Sua, serta Sofak orang Nama datang. Ya. Datang kepada Ayub. Mereka sampai gak kenal. Karena ayat di atasnya dikatakan ayat 10, 9, Ayub penuh dengan bara, ya, atau borok dari batok kepalanya sampai telapak kakinya, sampai dia musik. Karena gatal dia garuk-garuk pakai beli, dia dapurkan dengan abu. Nah temennya ngikut, dia dengar, dia ngikut. 7 hari 7 malam mereka gak ngomong. 7 hari 7 malam mereka berdiam diri. Saya kalau datang orang ke rumah sakit, besok saudara, saya nggak banyak ngomong, cuma diem. Ketika saya tahu penyakitnya, saya pengen rasakan. Maksudnya mau lihat apa yang dia alami itu coba terjadi kepada saya. Ngomong susah, diinfus terus saudara. Karena nggak bisa masuk makanan. Masuk makanan kayak mesti keluar lagi. Harus diem. Jadi benar, sahabat yang baik, teman yang baik, keluarga yang baik pasti ikut merasakan apa yang dialami oleh temannya. Ada satu sobatku yang setia. Kita punya sobat yang setia, yang turut merasakan apa yang kita alami saat ini. Kita punya satu sahabat yang tahu jelas apa yang menjadi persoalan masalah kita. Ada lagu yang saya suka nyanyi saudara. Kalau lagi saya penyembahan sendiri, saya nyanyi lagu ini. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun, lebih daripada istri, lebih daripada anak-anak, lebih daripada orang tua saya. Karena Dia yang ciptakan saya. Walaupun saya dilahirkan dari ibu. Kalau saudara terus nyanyi lagu ini, Dia tahu cerita kita, Dia tahu siapa kita sebenarnya, Dia kenal saudara siapa kita ini. Sebelum kita bisa bilang mama, papa, Dia sudah tahu saudara. Sampai saat ini Dia tahu siapa kita. Dia tahu cerita kita dulu itu seperti apa, Dia tahu. Kita tutup rapat-rapat, tapi kita punya sahabat yang luar biasa. Dia tahu tentang kita. Kalau saudara mengalami masalah, nangis, Yesus juga sebagai sahabat saudara, nangis. Kembali saudara, ini 3 hari. Nah, ternyata selama 7 hari 7 malam, ayat 22 ini, kita kembali pada Ayub pasal 22, ya. Mulailah Elifas orang teman ini, ternyata dari ketiga temannya ini yang datang, Elifas ini juru bicara. Mewakili teman-temannya dia berbicara, walaupun ada mereka juga berbicara. Elifas orang teman ini dia berbicara, dia berkata-kata kepada Ayub. Kata-katanya luar biasa, nasihatnya luar biasa. Tadi saudara sudah baca ya, ayat 22, ayat 21 tadi. Berlakulah ramah terhadap dia. Dengar suara firman Tuhan. Lakukan yang baik. Luar biasa perkataan Elifas ini. Ya. 7 hari 7 malam mereka mengoyakkan tubuhnya, ikut bersama-sama seperti Ayub, merasakan apa yang dirasakan Ayub. Tabur, ikut saudara. 7 hari 7 malam diam saudara. Ini punya teman seperti ini luar biasa.
Keluarga aja nggak ada yang seperti ini. Tapi punya saudara, teman seperti ini luar biasa. Mau merasakan. Datanglah ayat 22. Elifas berkata kepada Ayub, mewakili ketiga temannya, ngomong nasihat yang baik, ucapan yang baik, ya, perkataan yang luar biasa. Kata-katanya sungguh indah, tidak ada yang salah. Saudara baca tadi ya, nanti baca lagi di rumah ayat 21 sampai 28. Luar biasa kata-katanya. Berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya. Taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, ya. Terus saudara, ini kata-kata yang luar biasa. Tapi lihat apa kata ayatnya, pasal yang ke-42. Pasal 42 ayat yang ke-7. Ayub pasal 42 ayat 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Pada pasal 22, Elifas memberi nasihat yang baik, perkataan yang membangun, ucapan yang membangunkan, membangkitkan semangat. Tapi pasal 42, Tuhan bilang apa? Tuhan murka besar, marah kepada Elifas. Saya baca lagi ayat pasal 22. Bagus ngomongnya. Tapi pasal 42 dikatakan murkaku menyala terhadap engkau. Kok Tuhan marah? Padahal ucapan Elias itu baik, nasihatnya baik. Tapi lihat saudara, ya saya baca pelan-pelan. Maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hamba-Ku Ayub. Maksudnya apa saudara? Nasihat Elifas baik, nasihatnya positif. Tetapi dalam posisi apa saudara? Posisi Elifas berkata baik, nasihatnya baik, tapi posisinya menyudutkan atau menyalahkan Ayub. Kira-kira begini saudara, ya, Ayub tuh, kamu usahamu bangkrut, perusahaanmu bangkrut, habis, anak-anakmu meninggal semua, kamu mengalami penyakit yang luar biasa. Bertobat, itu karena kamu berbuat dosa. Bertobat sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Saudara, saya balik lagi ayat 22. Ayat 21 dikatakan apa? Berlakulah ramah terhadap dia. Terus akuilah, minta ampun sama dia. Jadi nasihatnya bagus, tapi ada apa saudara? Ada maksud yang menyudutkan Ayub. Ketika temannya ini tidak tahu bahwa di balik semuanya itu
Di balik masalahnya Ayub, yang bikin siapa saudara? Halo? Di balik semua masalahnya Ayub, Allah. Allah yang izinkan, Allah yang biarkan. Coba. Dia bilang begini sama iblis, kan kita begitu ya, kalau ketemu teman ngomongnya di belakang. Gitu ya. Bis, dari mana? Oh, jalan-jalan keliling dunia. Hebat. Naik apa? Pesawat atau naik kapal laut? Mobil? Keliling dunia. Tuhan bilang, kamu lihat nggak hambaku Ayub yang saleh, takut akan Tuhan, berlaku baik, berbuat benar. Wah, saya tahu. Engkau yang magari dia sampai tidak ada yang bisa mengganggu dia. Engkau yang berkati dia. Coba diangkat perlindungan. Tuhan bilang, ya izinkan. Tapi jangan sampai kamu ambil nyawanya. Usahanya diambil, bangkrut habis semua. Belajar seperti Ayub. Ada masalah, ada problem. Dia berkata begini, apa yang Tuhan beri, Tuhan juga yang bisa ambil. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu karena anugerah Tuhan. Kita masih sehat, itu karena Tuhan. Kita masih bisa makan, bekerja, berusaha, itu karena. Saya dapat berkat begini saudara. Saya mau potong, saya mau kesini aja saudara. Kalau saudara dapat undangan pernikahan, acara bertepatan dengan ibadah, saudara pilih yang mana? Aduh Pak, saya diundang secara khusus yang sama yang punya acara. Datang secara khusus, ngasih undangan, mohon-mohon datang ya, tolonglah, datang. Padahal hari Minggu ibadah, saudara pilih yang mana? Padahal yang punya ibadah yang mengundang saudara sendiri, yang bisa memberkati dan memberkati saudara. Kalau saya bicara, saudara saja sama Tuhan, mau pilih yang mana? Kadang saudara garuk-garuk kepala, iya ya, mau pilih yang mana ya? Mau pilih pesta? Ini keluarga, setahun sekali, mungkin gak akan ada lagi. Kembali saudara, ini Tuhan marah sekali, murka kepada Elifas karena perkataannya, karena nasihatnya. Ternyata di balik yang baiknya itu ada maksud menyudutkan Ayub, menyalahkan Ayub, menjelekkan Ayub. Jadi seakan-akan ketiga temannya ini atau Elifas ini menggantikan Tuhan. Tuh yuk, kamu nih, kamu begini karena berbuat dosa. Kamu melakukan ini karena begini. Padahal kita nggak tahu. Seringkali saudara diberi nasihat, mendapat nasihat. Betul nggak? Ada yang bertanya, aduh saya ada masalah begini, aduh begini. Pesan saya saudara, belajar dari Elifas. Jangan menyalahi, jangan menyudutkan, jangan memberikan apa ya. Saudara, saya mau katakan, saya tadi katakan lagu ini, dia kenal kita, dia tahu cerita kita, dia tahu masalah kita apa, dia tahu kita. Jangan menganggap saudara lebih hebat, lebih luar biasa daripada orang lain. Siapa tahu dosa kita lebih parah daripada mereka. Belajar dari kisah ini bahwa kita ini ada semua karena anugerah Tuhan. Mari menjadi sahabat atau keluarga yang luar biasa, yang berikan ucapan yang baik, yang tidak menyudutkan. Kita punya kelebihan, kita punya segala sesuatu yang banyak, yang luar biasa. Mungkin kita diberkati dengan harta benda, dengan kepintaran, dengan kepandaian, dengan kemampuan. Kalau ada orang yang bertanya kepada kita, mari berkata yang baik dengan tidak menyudutkan orang lain.
Seperti Pak Iman yang suka olahraga, saya suka olahraga. Saya bilang suka bulu tangkis. Saya nggak suka main. Waktu saya datang di Bandung, saudara, saya tanya, kok pada kemana teman-teman hamba Tuhan? Oh, suka bulu tangkis. Saya ikut saja. Saya pergi dari rumah Taman Rahayu ini ke tempat gor miliknya Ivan Ali. Ada yang tahu gor Ivan Ali? Di Kawaluyaan. Itu di sana Ivan Ali, mantan pelatnas bulu tangkis Indonesia. Ivan Ali. Ternyata keluarganya Ivan Ali penggemar bulu tangkis. Luar biasa. Dia punya gor yang luar biasa. Anak didiknya semua dilatih. Sudah bayangkan dari sini saya pergi ke Kawaluyaan. Waktu itu saya masih Tuhan izinkan pakai motor Vespa. Biasa. Sana saja. Sampai di sana karena belum bisa main, saudara jadi wasit terus. Kebayang nggak Pak Iman? Datang cuma jadi wasit, atau cuma ngambilin bola ketika bola kemana-mana. Padahal sudah ready main. Cuekin. Berdoa saya sama Tuhan. Tuhan, kalau izinkan saya kalau bisa main bulu tangkis, saya mau main sama yang nggak bisa main. Sampai begitu dikasihlah main, dikasihlah bisa main. Jadi setiap kali ada orang yang masuk lapangan nggak ada teman, saya temenin saja. Karena saya tahu dia nggak bisa main, temenin main. Akhirnya ada orang nanya, Pak, kok bisa main begini? Nggak bisa. Coba Pak kasih aja input bagaimana main. Saya kasih. Saya tanya dia bagaimana. Tadi saya katakan, saudara punya kelebihan di dalam bidang saudara. Punya berkat yang besar melebihi orang lain. Ketika orang tanya kepada saudara, mari kasih input yang baik dengan tidak menyudutkan orang itu. Dengan tidak memposisikan saudara sebagai saya nih, kamu harus begini nih. Nah, saudara, mari kita duduk sama-sama dengan dia, merendahkan diri sama dengan dia. Kita punya sahabat yang luar biasa. Ketika dia ada masalah, mungkin kita nggak tahu dia ada di sebesar kita, tapi kita bisa rasakan dia bersama dengan kita. Berbicaralah yang baik, berkatalah yang baik. Jangan sampai Tuhan murka karena kita saya mau katakan membandingkan diri kita sama seperti itu. Nah, saya mau ajak saudara ayat 26 kita kembali. Ayub pasal 22. Maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena yang Maha Kuasa yang akan menengadah kepada Allah. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nasab. Ayat 26 katakan di sini, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang. Dalam terjemahan bahasa Indonesia artinya menyenangi Tuhan, bukan menyenangkan Tuhan. Atau kata yang bisa saya mau katakan, mari kita lihat dalam Mazmur 27 ayat 4 dia berkata begini, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Jadi arti dari bersenang-senang, menyenangi Tuhan, menikmati Tuhan. Saudara, Tuhan itu bisa dinikmati. Maksudnya apa saudara? Ketika saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saudara sedang menikmati kehadiran Tuhan bersama dengan saudara. Kenapa ada orang berdoa sampai nangis, sampai meneteskan air mata? Karena dia lagi merasakan kehadiran Tuhan. Dia merasakan bagaimana Tuhan sedang memeluk dia. Lagi ada persoalan, ada masalah.
Saudara, tiba-tiba tidak terasa air mata saudara bercucuran. Ketika selesai berdoa, saudara ada sukacita, ada damai sejahtera. Itu menikmati Tuhan, menyenangi Tuhan. Bagaimana caranya kita menyenangi Tuhan? Bagaimana kita bisa menikmati Tuhan? Baca firman Tuhan. Kalau saudara suka rajin baca firman Tuhan, saudara sedang menikmati Tuhan. Nggak tahu ya kalau saudara, waktu kami masih pacaran saya sama Ibu Gembala, beliau pulang ke Manado saudara. Saya di Jakarta 3 bulan, tunggu datang sepucuk surat. Aduh, senang sekali, nggak dibuka-buka, dicium-cium bolak-balik. Akhirnya, dia pengen tahu kabarnya, diputusin atau enggak. Sudah 3 bulan, buka saudara. Tuhan tolong, dibuka. Waduh, kata-katanya yang pertama kalau orang pacaran bagaimana? Kepada yang kekasihku yang jauh. Aduh, belum selesai, di situ sudah berbunga-bunga saja. Udah baca selesai, 5 menit kemudian baca lagi. Aduh, saudara, kalau saudara mau menikmati Tuhan, baca firman Tuhan. Senangi Tuhan dengan baca firman Tuhan. Orang yang suka baca firman Tuhan, hidupnya pasti luar biasa. Perkataannya pasti baik. Ucapannya pasti baik. Tidak menjelekan, tidak menyudutkan, tidak berkata-kata yang tidak baik. Karena dia baca firman Tuhan. Pasti omongannya baik. Pasti ucapannya memberkati, memberi semangat, memberi kekuatan. Contohnya saudara, Lukas pasal 4. Cepat saja, Lukas pasal 4 ayat 15. Sementara Lukas 4 ayat 15. Sementara itu yang mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret ayat 16, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Yesus sang firman Allah yang turun dari dunia, dia lahir untuk kami. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Yesus itu firman yang turun ke bumi. Dia baca Alkitab. Saudara siapa? Kita siapa? Yesus aja baca Alkitab. Saya mau loncat atau cepat karena waktu. Dia baca kitab Yesaya, kemudian ayat 20. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kepadanya bukan Alkitab yang diserahkan kepada pejabat, bukan. Tapi semua yang mendengarkan semua yang mendengarkan Yesus baca kitab Yesaya, matanya tertuju kepada Yesus, menolak kepada Yesus. 21. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya.
Saya ngerinding nih. Saya mau bilang begini. 2-3 orang berkumpul, Yesus hadir. Bukan berarti 2-3 orang ada kumpul lagi main catur, satunya wasit nonton, bukan. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Saya lagi bawa firman Tuhan, nyampaikan firman Tuhan. Benar. Saya lagi nyampaikan firman Tuhan. Buka Alkitab, sampaikan firman Tuhan. Yesus yang mengenapi setiap firman Tuhan. Hati-hati kalau kita berkata. Kan ada peribahasa, mulutmu harimau. Kalau mau ngomong ngaca dulu. Sudah benar gak? Kenapa saudara? Karena dalam Matius pasal 4 Yesus dibawa ke padang gurun. Untuk apa saudara? Cobai. Berapa kali saudara? 3 kali dicobai. Dia bilang begini saudara, kalau engkau anak Allah. Itu yang pertama. Nanti saudara baca dulu. Kalau engkau, yang pertama, kalau engkau anak Allah, ya, ubani batu-batu jadi makan. Supaya kau makan. Kalau engkau anak Allah, yang kedua, jatuhkan dirimu dari atas. Yang ketiga, kalau mau semua ini, dunia ini sujud menyembah saya. Iblis pakai firman Tuhan. Ada tertulis. Iblis aja tahu firman Tuhan. Iblis tahu baca Alkitab. Karena dia tahu isinya. Ketika dia ketemu Hawa di Taman Eden, dia bilang begini sama Hawa. Wah, firman Tuhan berkata begini, kamu kalau makan buah itu bukan hidup selama-lamanya. Iblis baca firman Tuhan bukan hal yang baik, tapi untuk menjatuhkan Tuhan, untuk menjelekkan Tuhan. Kalau saudara nggak baca firman Tuhan, bagaimana panah-panah api yang akan datang kepada saudara, saudara bisa padamkan. Isi bejana hidupmu dengan firman Tuhan. Ketika ada panah api, maka firman Tuhan itunya juga yang kambas. Saudara, saya rindu. Senangilah firman Tuhan. Maka ucapanmu, perilakumu, kehidupanmu menjadi hal yang baik. Ketika ada orang berkata minta apa saudara, engkau berkata membangkitkan, tidak menyudutkan, malah memberkati mereka. Malah orang itu akan datang terus kepada saudara. Bukan karena saudara memberi, bukan. Tapi ucapan saudara, perkataan saudara benar-benar seorang sahabat yang baik. Kita punya sahabat yang luar biasa. Dia tahu masalah kita, dia mengerti. Mari menjadi sahabat bagi setiap kita. Ada persoalan, ada masalah, mari kita boleh rasakan sama-sama. Bukan menyudutkan, bukan menyalahkan, tapi boleh ikut ambil bagian dalam apa yang dia rasakan. Maka dikatakan ayat 22 Mazmur ayat pasal 22 ayat 20 tadi, ya, kita menjadi kesenangan Tuhan. Tuhan menjadi kekayaan yang luar biasa. Apa yang kita doakan didengar, apa yang kita buat terjadi, terlaksana. Ketika kita menyenangi Tuhan, baca firman Tuhan, senangi Tuhan dengan hal yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari persiapkan diri kita untuk jamuan Tuhan yang ada. Sudah kita bangkit diri semua, tutup mata jasmani kita.
Saya tidak menyalahkan saudara. Sebelum kita makan roti dan air anggur, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa masuk di bulan Maret ini. Kita bisa sehat, bisa baik, semua karena anugerah Tuhan. Mari senangi Tuhan dengan baca firman Tuhan, baca Alkitabmu. Senangi Tuhan, nikmati Tuhan, nikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu. Jadilah sahabat, jadilah teman, mempunyai kata-kata yang membangkitkan, meneguhkan bagi sesama saudara kita. Mungkin juga ada orang di luar bertanya kepada saudara, minta nasihat kepada saudara. Pesan firman Tuhan, jangan kita menyudutkan, jangan kita menggantikan Allah, menyalahkan keadaan orang itu, menyalahkan apa yang dia lakukan. Mari kita boleh berkata-kata yang baik. Sebelum kita boleh makan, mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Saya undang Pak Ivan datang ke depan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu, buat cinta-Mu dalam kehidupan kami. Engkau menjadi seorang sahabat, seorang teman yang peduli atas kehidupan kami. Engkau yang mengenal kami, Engkau yang tahu kami Tuhan, yang tidak pernah menyalahi kami, menyudutkan kami, berkata yang tidak baik. Tapi Engkau selalu membangkitkan kami, Engkau selalu menguatkan kami, Engkau selalu membawa kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Walaupun kami orang berdosa, tapi uluran tangan kasih-Mu yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah menolong kami, menebus kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, dipakai menjadi sahabat, teman bagi orang lain, bagi siapapun. Pakai lidah bibir kami Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi kesaksian, untuk memberikan kekuatan, semangat bagi orang lain. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Berkati perjamuan Tuhan. Sebelum kami makan roti dan air anggur ini, kuduskan, sucikanlah keberadaan kehidupan kami. Berkati perjamuan Tuhan ini, dan ketika kami makan minum, benar-benar kami boleh makan, turut merasakan, turut mengambil bagian apa yang Tuhan rasakan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Urapi kami,
Urabi palipan yang kembali percaya. Kami terima perjamuan Tuhan. Menandakan kasih Tuhan yang luar biasa atas kehidupan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat silakan duduk. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku. Kasih Aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari sudah kita bangkit berdiri. Imani apa yang engkau pegang saat ini adalah benar-benar tubuh dan darah yang sudah dicurahkan di atas kayu salib. Apa yang engkau pegang saat ini benar-benar engkau sedang ikut merasakan, dan engkau sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Sebelum kita bermakan dan minum, mari kita berdoa pribadi lepas pribadi. Kalau ada dosa, kesalahan yang tidak diketahui suami, istri, anak-anak, hanya Tuhan yang tahu. Hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Kita minta ampun, kita minta maaf atas kesalahan dosa kita. Minta kelayakan agar ketika kita makan minum perjamuan Tuhan, kita dapat berkat dari ini. Kita berdoa pribadi lepas pribadi. Terima kasih. Mari angkat roti dengan tangan kanan. Dengarkan pembacaan firman Tuhan sebelum kita memakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Dia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman kita makan
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari angkat cawan dengan tangan kanan. Dengarkan bacaan firman Tuhan sebelum kita meminumnya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Dengan iman kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengucap berterima kasih. Makasih Tuhan, Kau sudah jadi sahabat kami yang luar biasa. Kau menjadi saudara bagi kami yang mengerti Tuhan. Engkau telah dicobai. Siapalah kami itu? Ada pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan, persoalan masalah yang Tuhan izinkan. Tapi kalau kami menyenangi Tuhan, menikmati Tuhan, kami dapat mengatasi setiap persoalan masalah dengan firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar, yang kami renungkan dan lakukan firman Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang Tuhan inginkan lakukan dalam kehidupan kami. Supaya setiap panah-panah persoalan masalah dari iblis yang datang kepada kami bisa padamkan dengan firman Tuhan yang kami sedengar, yang kami sudah baca, yang kami sudah renungkan, yang kami sudah lakukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami terima berkat firman Tuhan. Kami menikmati perjamuan Tuhan. Kami nikmati kebaikan Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sudah berdoa, alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita duduk. Naikkan puji sambil kawan-kawan dikumpulkan terlebih dahulu. Dialah yang untuk kami. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus
kasih buat persembahan yang Bapak Ibu sudah beri. Kita akan berdoa buat Ibu Yuna yang sudah masuk hari ke-6, supaya Tuhan tolong supaya lebih baik lagi keadaannya. Ya. Anaknya juga kita akan berdoa, yaitu anaknya Ibu Yona, namanya Ayub. Ya. Sudah berapa tahun nikah, belum dipercayakan punya anak. Kita berdoa sama-sama supaya kesehatan Ibu Yona Tuhan pulihkan, Tuhan tolong, dan juga anaknya itu Ayub sama istri supaya dipercayakan punya anak. Senang ini bisa lihat Ibu Lili Amelia, ya. Puji Tuhan, ya. Masih bisa jalan, saya bisa nikmati kebaikan Tuhan, ibadah juga Tuhan, ya. Yang diimani sama Ibu Lili Amelia, kalau dia makan perjamuan, minum perjamuan, tidak pakai kekuatan. Karena dia punya kesaksian dulu, apa sih namanya kalau kita sebutnya varises, apa ya? Jadi pembuluh darahnya itu keluar semua di kaki. Ya, makan, ibadah, pulang saudara sudah sembuh, sudah nggak ada. Imani bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Mari saudara, kita akan akhir ibadah kita. Sudah kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan ibadah kita pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini, Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah bawa di bulan Maret. Ada kejadian-kejadian yang mengkhawatirkan, menakutkan. Bagaimana Tuhan mengguncang berhasil karena perbuatan manusia sendiri. Semua karena anugerah Tuhan. Gempa-gempa yang terjadi di berbagai daerah negara, mengucap syukur kami boleh selamat, boleh baik Tuhan keadaan kami di daerah kami, di mana kami boleh berada. Bahkan kalau kami masih sehat sampai saat ini, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, anugerah-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih. Doa hamba-Mu, sehat-sehatlah selalu jemaat Tuhan, jasmani mereka, terlebih rohani mereka, agar ketika ada persoalan masalah mereka bisa hadapi dengan firman Tuhan yang ada dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bersama-sama untuk Ibu Yona, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Ulurkanlah tangan-Mu, belas kasih-Mu kepada Ibu Yona Tuhan. Sembuhkan dengan kasih kuasa-Mu.
Pulihkan kondisi keadaannya Tuhan, agar dia semakin lebih baik, bisa lagi beribadah, bersekutu, menikmati baik Tuhan, menyenangi Tuhan. Percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup Tuhan, Engkau mampu menolong juga anaknya Ayub Wahyudi dan Deviani. Tuhan, mereka rindu punya anak. Percayakanlah mereka anak Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Anak adalah kepercayaan. Percayakanlah mereka. Berkatilah Tuhan, sediakan segalanya untuk mereka boleh dipercayakan punya anak. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan, Engkau mengenal setiap kami, tahu setiap kami. Pekerjaan usaha kami, kesehatan kami, Engkau tahu. Tuhan tolong berkati, buka jalan. Bukakan hal-hal yang baru atas kehidupan kami, untuk kami boleh menjalani hari ini dengan berkat dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai perjalanan kami kemanapun kami pergi, kami berada. Sepanjang hari ini, doa dan harapan kami sebagai gembala, agar jemaat boleh ada dalam pemeliharaan pertolongan Tuhan. Mengucap syukur boleh Ibu Lili Amelia boleh ada bersama-sama kami, sehat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang sudah melayani, ada upaya menyertai kami yang beribadah, diberkati oleh Tuhan, mengalami berkat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Yang sakit dalam nama Yesus sembuh. Ada masalah, ada persoalan, dalam nama Yesus Tuhan sudah selesaikan. Ada jalan keluar. Yang butuh pertolongan dari Tuhan, kami punya sahabat yang mengerti kami. Tepat pada waktunya Tuhan akan buka jalan dan menolong kami. Terima kasih. Kami bangga menjadi anak-anak Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada anak yang tunggal, itu Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan, pertolongan, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita, hari lepas hari, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Pulanglah, bawalah, dan terimalah segala berkat yang daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.